Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi untuk materi sesi 6 ya. Ini kita akan bahas, ternyata ini pembahasan terakhir di eh, sesi 6, yaitu tentang aturan dasar semantik. Nah, di aturan dasar semantik, sebenarnya ini aturan dasar semantik itu hampir ada yang sama-sama dengan aturan di apa semantik logika proposisional ya. Di sini ada aturan tambahannya adalah ada aturan konstan, variabel, aplikasi, lalu ada aturan term if then else, true false, dan aturan proposisi. Nah, ada aturan konektif juga. Kalau konektif itu not, and, or, if then, if and only if then else itu sama seperti dengan aturan logika proposisional. Nah, ini yang pertama ya, ada aturan konstanta. Jadi, kalau di aturan dasar semantik, nilai dari konstanta itu harus merupakan elemen dari domainnya. Contohnya ini AI. Nah, kalau aturan variabel, nilai dari variabel, misalnya X, ini merupakan elemen dari domain juga. Ini dua aturan ini intinya nilainya itu merupakan elemen dari domainnya. Sementara aturan aplikasi di sini nilai dari fungsi. Nilai dari fungsi ini harus merupakan elemen dari domain. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan nilai-nilai di sini di argumen T1, T2, T3 sampai Tn, hasilnya juga harus ada dalam domain yang kita pilih. Nah, sementara aturan term ini nilai dari term if F then S else T itu sama dengan term S kalau F-nya true dan sama dengan term T bila F-nya false. Ini hampir sama dengan aturan yang ada di kalimat logika proposisional ya dalam if then else. Hanya bedanya di sini kita akan membahasnya menggunakan term. Jadi itu yang mungkin agak-agak membingungkan, tapi sebenarnya intinya sama saja. Kalau F-nya true, maka nilainya sama dengan S. Kalau F-nya false, maka nilainya sama dengan T yang ini. Jadi klausa else-nya. Lalu ada aturan true false. Di sini kalau ada simbol kebenaran true dan false, maka dia nilainya adalah nilai true dan false-nya. Sesuai dengan yang dituliskan. Kalau true ya nilai kebenarannya true. Kalau false ya kalau simbolnya true maka nilai kebenarannya true. Kalau simbolnya false maka nilai kebenarannya false. Lalu ada aturan proposisi. Di sini kalau ada P1, PI, T1, T2, T3 sampai Tn maka nilainya ini antara true dan atau false. Jadi salah satu dari keduanya. Karena di sini P-nya adalah predikat. Ingat kalau predikat kita T1, T2 sampai Tn-nya ini merupakan apa namanya? Argumennya. Nah, argumennya harus ada dalam domain tapi hasilnya adalah true atau false. Kemudian contoh penentuan nilai kalimat logika predikat. Ini kita akan menentukan nilai untuk kalimat Q, XY, FAB, or PAX. Di sini interpretasinya A-nya diisi 3, B-nya diisi 0, X diisi 5, dan seterusnya dengan domainnya bilangan bulat. Nah, kita harus periksa di sini tinggal kita masukkan saja sebenarnya terhadap kalimatnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan karena di sini interpretasinya A-nya sudah diisi 3, A-nya diisi 3 berarti A-nya itu nilainya adalah 3, terus B-nya diisi 0, maka B-nya itu ada 0. Lalu ada X-nya diisi dengan 5, maka X-nya sama dengan 5, dan Y-nya diisi dengan -1, maka Y-nya itu sama dengan -1. Lalu FAB, untuk FAB di sini fungsinya apa? F-nya itu diisi dengan FI D1 D2 sama dengan D1 tambah D2. Maka untuk FAB maka sama dengan
ininya D1-nya diganti A, maka A ditambah B. A-nya tadi berapa? A-nya ternyata 3 dan B-nya adalah 0. Maka sama dengan 3. Kemudian untuk PAX, PAX-nya belum ya. PAX ini P-nya diisi apa? P-nya diisi PI D1, D2, D1 lebih dari D2. Berarti kalau ada PAX, ini isinya apa? A-nya, D1-nya ganti A, A-nya lebih besar dari X. A-nya berapa sih? A-nya itu adalah 3, lebih besar dari X-nya di sini 5. 3 lebih besar dari 5 atau tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi ini nilainya false. Begitu. Jadi hasilnya kalau predikat itu hasilnya true atau false. Kemudian kita cek yang selanjutnya key X, Y, F, A, B. Nah, ini key-nya diisinya apa? Diisinya ini ya. Key diisi key I, D1, D2, D3. Nah, di sini diisinya D1 tambah D2 kurang dari D3. Nah, di sini langsung diganti key-nya. Key-nya X, Y, F, A, B. Berarti D1-nya jadi X ditambah D2-nya ganti Y kurang dari F, A, B. Langsung kita masukkan X-nya tadi berapa? X-nya 5, Y-nya -1, kurang dari F, A, B-nya tadi kita sudah peroleh ya, 3. Berarti 4 kurang dari 3. Berarti 4 kurang dari 3 betul tidak? Tidak. Ya, karena tidak, jadi nilainya merupakan false. Begitu ya. Setelah itu, tidak berhenti sampai sini. Ininya harus disatukan dalam kalimat F ini. Jadi, ini kan ada penghubung OR nih. Q, X, Y, F, A, B, OR, P, A, X. Maka di sini dituliskan Q, X, Y, F, A, B-nya tadi kita dapat apa? False, OR, ini F-nya ya, saya tuliskan di sini. False, all, PAX-nya dapat false juga. Karena false, all false, maka hasilnya adalah false. Begitu ya. Jadi nilai kalimatnya apa? Nilai kalimatnya ini, false. Begitu. Jadi untuk menentukan nilai kalimat logika predikat begitu ya. Tinggal dimasukkan saja sesuai dengan interpretasi yang diberikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.